Baik, kalimat satu dalam teks tersebut merupakan perluasan dari kalimat. Baik, apabila kita lihat dari pertanyaan yang diberikan pada soal ini, maka kita dituntut atau diperintahkan untuk mencari inti kalimat, teman-teman. Inti kalimat dari kalimat satu yang amat sangat panjang itu. Nah, cara mencari inti kalimat, maka kita bisa menggunakan subjek inti plus predikat inti, teman-teman. Oke, subjek inti plus predikat inti. Gini ya. Oke. Subjek inti plus predikat inti. Nah, akan tetapi perlu teman-teman ketahui bahwasannya di dalam pola dasar bahasa Indonesia, pola dasar kalimat bahasa Indonesia itu ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Akan tetapi pada kesempatan hari ini kita fokus mencari subjek inti, predikat inti. Karena pada hakikatnya objek, pelengkap, dan keterangan itu tidak wajib. Itu tidak wajib. Oke. Nah, teman-teman, kita analisis satu persatu fungsi subjek, predikat, objek pada kalimat pertama. Oke. Tujuan Sustainable Development Goal SDGs dalam poin kedua. Nah, teman-teman, di sini ternyata ada tanda pisah ya. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Kemudian di sini ditutup lagi dengan tanda pisah. Masih menjadi isu kompleks. Ini tanda pisah ya, teman-teman ya. Oke. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa tanda pisah itu lebih panjang ya dibandingkan dengan tanda hubung. Tanda pisah ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mengapit keterangan atau penjelasan. Nah, tetapi bukan bagian dari kalimat. Oke. Nah, kemudian yang kedua, mengapit keterangan atau penjelasan. Nah, sebaliknya bagian dari kalimat. Nah, ini bisa saling menggantikan. Oke. Kemudian yang ketiga, bisa bermakna atau berfungsi sampai dengan atau sampai ke gitu ya. Nah, gini ya, teman-teman ya. Oke. Nah, apabila kita melihat dari kalimat ini, maka fungsi tanda pisah itu letaknya di sini, teman-teman. Oke. Dia itu mengapit keterangan atau penjelasan bagian dari kalimat, akan tapi dia saling menggantikan. Nah, oke. Ini ternyata yang depan ini dia itu bisa digantikan oleh ini, teman-teman. Oleh keterangan atau penjelasan yang ini. Jadi apabila dibuang salah satunya, dia itu bisa menggantikan. Baik itu dibuang yang depannya ataupun yang ada di dalam, ataupun yang dibuang yang sininya. Itu bisa. Gitu ya. Oke. Berarti kalau kita lihat bahwasannya subjeknya di sini, teman-teman. Oke, subjeknya di sini. Oke, karena ini keterangan tambahan, maka dari itu ikut subjek. Oke.
Nah, kemudian predikatnya yang mana? Predikatnya itu, nah di sini, masih menjadi. Ini predikat. Nah, biasanya predikat itu, predikat itu diisi oleh imbuhan atau kata kerja yang memiliki imbuhan me, di, ya, me, di, ter, ber, adalah, ialah, merupakan, dan lain-lain. Nah, apabila predikatnya itu menggunakan imbuhan me, di, ter, maka belakangnya objek. Apabila menggunakan predikat ber, adalah, ialah, merupakan, maka setelahnya itu adalah pelengkap, gitu ya. Nah, jadi masih menjadi itu predikat ya teman-teman ya. Masih menjadi itu predikat. Nah, menjadi itu masuknya di sini teman-teman. Di sini. Sehingga setelah menjadi itu memiliki fungsi kalimat pelengkap. Jadi pelengkapnya di sini. Isu kompleks itu pelengkap, bukan objek ya teman-teman ya. Pokoknya kalau setelah adalah, ialah, merupakan, menjadi, dan lain sebagainya, itu setelahnya adalah pelengkap. Nah teman-teman, kita kan sudah tahu nih subjek, predikat, pelengkap di kalimat pertama. Maka dari itu kita harus mencari subjek inti sama predikat intinya. Oke. Nah teman-teman, di sini kan panjang ya subjeknya ya, frasanya panjang. Berarti di sini teman-teman subjek intinya. Karena yang paling penting itu adalah tujuan SDG. Dalam poin kedua itu tidak terlalu penting teman-teman. Oke, ini intinya. Berarti ini inti, subjek inti. Kemudian masih menjadi. Masih menjadi. Masih menjadi yang paling penting itu yang mana teman-teman? Yang paling penting itu menjadinya ya. Karena kalau masih itu sebagai atributifnya. Berarti intinya di sini. Oke, ini inti. Nah, kemudian isu kompleks. Nah, isu kompleks itu merupakan pelengkap. Nah, kita kan cari subjek inti, predikat inti. Sedangkan objek, pelengkap, keterangan itu tidak wajib. Akan tetapi, kalau misalkan inti kalimatnya hanya seperti ini, tujuan SGD menjadi, berarti kan masih kurang lengkap. Butuh pelengkap di belakangnya. Maka isu kompleksnya diikutkan. Jadi pada kalimat 1 dalam teks tersebut merupakan perluasan dari kalimat tujuan SGD menjadi isu kompleks. Itu ya. Jawabannya ada di B.